Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum. Pertama tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat subuh kita dan ibadah-ibadah kita yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dari seluruh mara bahaya. Hari ini kita masuk ke hari ke-8 dalam bulan Dzulqa'dah. Sedikit tentang Dzulqa'dah. Kita sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan itu ada 12. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang dikatakan bulan haram. Ya. 4 bulan haram ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, melanjutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, setelah Allah mengatakan 4 bulan haram, Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut, di 4 bulan haram ini. Tentu kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat zalim bukan hanya di bulan haram, tapi di seluruh bulan, di seluruh waktu kita nggak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim. Namun menariknya kata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala lebih kembali menekankan lagi tentang 4 bulan haram ini benar-benar jangan sampai terjadi kezaliman. Kezaliman untuk diri, kata para ulama, artinya apa? Bermaksiat. Karena orang yang bermaksiat, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Maka di 4 bulan ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian berani menzalimi diri kalian. Para pakar tafsir, para ahli tafsir, ya, mereka mengatakan kenapa Allah mengkhususkan 4 bulan haram ini jangan berbuat zalim di sana. Mereka mengatakan wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, karena Allah memang menjadikan dosa-dosa di bulan-bulan haram itu double, lebih besar daripada bulan yang lainnya. Wal 'amalu salihul ajrul a'zam, begitu juga amal solehnya itu lebih besar pahalanya dibanding amal soleh yang dilakukan di bulan yang lain. Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum. Kalau kita ngomongin bulan haram, ada 4 bulan haram. Apa aja bulan haram? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, satu lagi Rajab, ya. Thalathun mutawaliyat, kata Rasulullah SAW. Ada 3 bulan haram itu yang berurutan dan yang satu misah. Yang berurutan adalah Dzulqa'dah yang hari ini kita ada di dalamnya, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi adalah Rajab. Ya. 4 bulan inilah ikhwah barakallahu fikum yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sama dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Pada saat Allah mengatakan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah oleh kalian salat. Semua salat dijaga. Terus Allah nambahin apa? Wassalatil wusta, dan salat wusta dikatakan oleh para ulama salat wusta adalah salat asar. Penambahan perintah Allah jagalah salat asar bukan berarti maghrib nggak dijaga, Isya nggak dijaga, subuh nggak dijaga. Bukan seperti itu pemahamannya. Tentu sholat yang lain dijaga,
Sholatul wusta jaga banget gitu loh. Sholat asarnya dijaga banget. Itulah juga yang sama yang ada dalam surat At-Taubah ayat 36 tentang bulan haram. Kezaliman gak boleh. Sama sekali gak boleh. Di waktu manapun. Di 4 bulan haram ini lebih gak boleh lagi. Makanya kata para ulama, dosanya akan didabelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pahala-pahala yang dilakukan di bulan haram itu juga, atau amalan-amalan yang akan dilakukan di bulan haram juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Dzulqa'dah ini, ya, kenapa dia dinamakan Dzulqa'dah? Qa'dah itu duduk, ya, Qa'dah itu duduk. Dinamakan Dzulqa'dah. Jadi bulan haram itu kan ada 4 ya. Mulai dari Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini yang 3 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ini sebab diharamkannya gak boleh ada peperangan. Dulu di zaman jahiliyah itu kalau masuk bulan haram gak boleh ada pertumpahan darah. Ya, gak boleh ada pertumpahan darah. Kenapa? Semuanya urusannya karena berkaitan dengan haji. Dzulqa'dah, orang-orang berangkat dari kampungnya ke Mekah. Gak boleh ada peperangan, biar aman perjalanan. Dzulhijjah itu lagi melangsungkan hajinya. Muharram mereka pulang dari Mekah ke tempat mereka masing-masing. Ini 3-3-nya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, ini 3-3-nya diharamkan berperang di dalamnya waktu di zaman itu, ya, karena berkaitan dengan haji. Itu adalah bulan apa? Bulan haram. Di samping itu, ikhwah sekalian, barakallahu fikum. Di samping itu, ada lagi bulan Dzulqa'dah juga masuk dalam bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji. Ya. Bulan Dzulqa'dah masuk dalam bulan-bulan haji. Kalau bulan haji itu ada 3. Kalau bulan haji ada 3. Kalau bulan haram ada 4. Kalau bulan haji itu ada 3. Al-hajju ashhurun ma'lumat, kata Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah bilang bahwa haji adalah bulan yang diketahui. Ya. Bapak-bapak sekalian, apa aja kalau bulan haji apa aja? Hah? Bulan-bulan haji apa aja itu? Hah? Apa ya? Nggak kesebut juga. Apa bulan haji? Sekarang aja hitung deh, udah. Dzulqa'dah 1. Terus apa lagi? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Satu lagi? Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alla yuhrima bil haji illa fi ashhuril hajj. Karena enggak ada ihram kecuali di bulan-bulan haji. Ihram untuk haji itu adanya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah udah mulai bisa. Bukan melangsungkan hajinya, ihramnya, ya. Kemarinan belum lama Anda dapat link tautan gitu, ya. Ada seseorang mengatakan hajinya kita bagi-bagi aja. Mulai dari bulan Syawal udah ada yang haji, bulan Dzulqa'dah juga haji, nanti bulan Dzulhijjah juga pada haji. Jadi 3 waktu gitu ya. Anda pikir hoax dia ngomong kayak gitu. Ternyata benar dia ngomong begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Belum ada sejarahnya haji kecuali di bulan Dzulhijjah. Ya, yang dimaksud dengan bulan-bulan haji itu persiapan ihramnya bisa dari Syawal. Kalau yang mau ngambil tamattu', umrohnya minimal mesti di bulan Syawal. Gak bisa dia bulan Ramadan lalu hajinya diambil tamattu', gak bisa. Dia mesti umroh lagi baru bisa ambil haji tamattu'nya. Itu yang dimaksud dengan al-hajju ashhurun ma'lumat. Ya, kalau perhelatan hajinya, ke Arafahnya itu udah rapih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Berarti Dzulqa'dah itu enggak hanya masuk dalam urutan bulan-bulan haram, tapi masuk juga dalam urutan bulan-bulan haji, ya. Dan menariknya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah dalam 4 kali Rasul umrah, ya. 4 kali Rasul umrah enggak pernah kecuali dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Rasul alaihi salatu wasallam tidak umroh kecuali di bulan Dzulqa'dah, ya. Dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 umar. Rasul 4 kali umrah. Kulluhunna fi Dzulqa'dah, semuanya di Dzulqa'dah.
Ya. Maka ini juga memberikan keunikan kembali untuk bulan Dzulqa'dah. Ya, ini juga memberikan sebuah hal yang istimewa untuk bulan Dzulqa'dah. Nah, kalau kita ngomongin Dzulqa'dah dan kita ngomongin haji, ikhwah sekalian barakallahu fikum, Bapak sekalian juga mungkin termasuk orang-orang yang mesti menerima kenyataan yang pahit bahwa tahun ini kembali haji dibatasin lagi. Ya. Mulai dari Indonesia yang nggak ngirim jamaah hajinya, kemudian Saudinya juga nutup. Ya, ini kenyataan memang pahit. Ya. Kabar kita nggak boleh berhaji di tahun ini itu adalah kabar yang pahit. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa gagal berangkat ini bukan sejarah yang pertama. Ya, ini bukan yang pertama kali gitu loh. Kaum muslimin di 2 tahun belakang ini nggak bisa ke Baitullah, bukan. Dulu pernah ada kejadian yang sama. Ada rombongan yang gagal untuk pergi ke Baitullah. Padahal udah deket banget. Rombongan ini, bapak-bapak sekalian, bukan lagi dipimpin sama satu ustadz kondang gitu loh, bukan. Tidak juga dipimpin oleh seorang yang atau kiai besar, enggak. Tapi rombongan ini dipimpin oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita alaihi salatu wassalam. Jamaahnya kurang lebih ada 1.400 orang. Mereka udah berjalan dari Madinah menuju Mekah, bermil-mil mereka jalan. Mereka pakai ihram, mau umrah, mereka jalan. Tapi justru pada saat jarak antara mereka dengan Masjidil Haram terpaut 22 km saja, ternyata mereka disuruh putar balik, gagal umrahnya. Gagal. Karena dihadang oleh orang-orang kufar Quraisy. Dari kejadian itu, ikhwas sekalian barakallahu fikum, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah. Dan itu terjadi di tahun 6 Hijriyah. Di perjanjian Hudaybiyah, kalau kita lihat manfaatnya dari perjanjian Hudaybiyah begitu banyak. Setelah Rasul SAW di stop sama mereka, nggak boleh. Kita bikin perjanjian, kalian tidak boleh masuk haram. Akhirnya disetujui oleh Nabi SAW. Bayangin, Nabi setuju. Kita ya udah, kita sabar dulu, kita nggak masuk haram dulu. Kita nggak masuk Mekah dulu. Tapi apa yang terjadi setelah Hudaybiyah? Ribuan orang masuk Islam. Karena dakwahnya kaum muslimin itu jauh lebih leluasa. Ya, karena syarat mereka apa? Jangan masuk Mekah untuk umrah. Ya. Jadi mereka bisa masuk, ya, sebagian dari kaum muslimin tetap bisa masuk dan berdakwah. Ya, belum lagi orang-orang Quraisy yang menyaksikan Hudaybiyah pun pada masuk Islam. Dan akhirnya apa, ikhwah barakallahu fikum, di tahun ke-6 Hijriyah mereka gagal umrah, justru di tahun ke-9 Hijriyah mereka berangkatnya haji. Mereka diganti sama Allah. Mereka berangkat apa? Haji. Makanya di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci justru di situ banyak kebaikannya, kata Allah. Dan bisa jadi sesuatu yang justru kalian sukai di situ banyak bahayanya untuk kalian. Lihat. Ya, siapa yang suka umrahnya gagal waktu itu? Enggak. Tapi apa yang terjadi setelah itu benar-benar membahagiakan kaum muslimin dan Rasul kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Mungkin di sini juga bapak-bapak udah ada yang mestinya berangkat tahun ini. Cuma la samahullah ya, qadarullah, akhirnya batal gara-gara masalah Covid. Fala haula wala quwwata illa billah. Tapi ikhwas sekalian barakallahu fikum, seakan-akan Allah dan Rasulnya itu ingin menutup beberapa luka yang ada di hati gara-gara nggak bisa umrah atau haji. Dengan apa? Dengan adanya amalan-amalan yang pahalanya itu pahala haji.
Ada amalan-amalan yang pahalanya itu bisa menjadi pahala haji. Salah satunya ini sebuah amalan yang ringan banget, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu pernah didatengin sama orang-orang fuqara, sahabat yang miskin. Datang ke Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlad duthuri minal amwali bid darajatil ula wa na'imil muqim." Ya Rasulullah, sesungguhnya ini orang-orang kaya ini dapat pahala banyak banget ya Rasulullah. Orang kaya pahalanya banyak banget ya Rasulullah. Yusallun kama nusalli. Mereka sholat, kita juga sholat ya Rasulullah. Wa yasumun kama nasum. Kita mampu puasa, mereka juga mampu puasa. Walahum fudulun yahujjuna biha wa ya'tamirun. Tapi mereka punya kelebihan duit ya Rasulullah. Mereka bisa haji, kita yang miskin gak bisa. Mereka bisa umrah, kita yang miskin gak bisa. Wahum yatasaddaqun. Mereka bisa sedekah, tapi kita gak bisa ya Rasulullah. Lihat. Ya. Ini potret orang kaya di zaman sahabat. Banyak ibadahnya. Ya. Akhirnya Rasul mengatakan kepada mereka, "Ala ukhbirukum bi amrin in akhadhtum bihi adraktum man sabaqakum?" Mau enggak kalian? Aku kabarin sesuatu amalan yang jika kalian melakukannya, maka kalian mampu menyusul mereka tuh orang-orang kaya yang haji, yang sedekah, yang umrah. Kata mereka, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Apa amalannya? Amalannya mudah banget ternyata. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33." Kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali selesai kalian sholat. Subhanallah. Bayangin ya, barakallahu fikum. Ini biasa banget kita lakukan. Mungkin barusan juga udah kita lakukan nih. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kata Rasul apa? Ini amalan, kalian bisa menyusul mereka yang haji, yang bisa umrah, yang bisa sedekah. Kalian amalkan ini. Bayangin. Ya. Akhirnya mereka nih orang-orang miskin merutinkan zikir 33 kali ini. Beberapa hari kemudian datang lagi. Datang lagi orang-orangnya terus bilang, "Ya Rasulullah, ikhwanuna sami'u hadha." Ya Rasulullah, saudara kita yang kaya dengar juga nih hadis. Akhirnya dia zikir juga 33 kali ya Rasulullah. Kalah lagi maksud mereka. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya udah. Kalau sudah seperti itu ya udah. Yang penting kalian tahu bagaimana cara kalian untuk menyusul mereka di antara ibadah-ibadah yang memang memerlukan apa? Uang. Ya. Mereka haji, kalian gak bisa haji, maka bacalah zikir ini. Makanya ikhwah barakallahu fikum. Kalau kita pengen banget mendapatkan pahala-pahala haji, salah satunya dengan cara apa? Berzikir seperti itu. Dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul mengatakan, "Man masya ila salatin maktubah fil jamaah fahiya ka hajjah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Maka ia seperti berhaji. Ngapain? Salat berjamaah di masjid. Ya. Di dalam hadis yang lain, jadi salah satu yang bisa menghadirkan pahala haji adalah pada saat kita salat berjamaah di masjid. Dan yang kedua, dan yang berikutnya adalah man ghada ilal masjid la yuridu ila an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tam hajjatuh. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan. Lihat ya barakallahu fikum. Ini beruntungnya kalau di antara antum ada yang tahu informasi bahwa hari ini habis subuh ada kajian.
Jadi kita bisa multi niat gitu loh, banyak niat kita. Kita mau sholat berjamaah iya, mau belajar juga iya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang datang ke masjid niatnya adalah untuk belajar ataupun mengajar, kana lahu ka ajri hajjin tamma hajjatuh. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah belajar atau mengajar, ia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Subhanallah. Ya, hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya ikhwah, malah mungkin antum-antum ini subhanallah ya, zikir iya, pahala haji tadi. Salat berjamaah iya, belajar iya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan untuk kita pahala haji. Pula ya, yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saat ada seseorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bilang, "Ya Rasulullah, inni ashtahil jihad wa la aqdiru alaih." Ya Rasulullah, saya pengen jihad tapi saya enggak bisa. Dia nggak bisa pokoknya. Dia ada uzur yang memberatkan atau tidak bisa menjadikan dia mujahid. Kata Rasul SAW, pertanyaan Rasul, hal baqiya min walidayka ahad? Orang tua masih ada? Jawaban apa? Kata Rasulullah, orang tua masih ada? Kata orang ini, ummi, ibu ada. Kata Rasul SAW, bertakwalah kepada Allah dengan berbakti kepada mereka. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun mu'tamirun mujahid. Karena kalau kalian berbakti kepada orang tua kalian, maka kamu haji, umrah dan jihad di jalan Allah. Jadi ini udah banyak ya. Udah bulan Dzulqa'dah, pahalanya double ya, berzikir, sholat berjamaah di masjid, belajar, berbakti kepada orang tua, itu juga bisa mendapatkan pahala apa? Pahala haji. Dan kalau ada di antara kita yang orang tuanya udah nggak ada, ya, maka kita masih bisa berbakti kepada orang tua dengan mendoakan mereka, memintakan ampun kepada Allah, memenuhi janji-janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin silaturahmi kepada keluarga dekat atau sahabat dekat orang tua kita, ya, memuliakan teman dekat mereka, dan bersedekah atas nama orang tua kita. Dan ikhwah barakallahu fikum bapak-bapak sekalian, salah satu amalan yang juga bisa kita dapatkan ya pahala haji dengannya adalah apa? Bertekad untuk haji. Bertekad untuk apa? Haji. Kita kalau lagi ngomongin haji, ya, kadang ada orang-orang itu yang menganaktirikan rukun Islam yang satu ini, haji. Ya. Giliran urusan-urusan yang lain ada fulusnya. Mau beli bed yang baru ada, mau beli rumah yang baru ada fulusnya. Mau beli mobil baru ada duitnya, kredit gak apa-apa. Tapi begitu haji datang tawarannya, miskin langsung. Ini belum mampu Ustaz. Fala haula wala quwwata illa billah. Bilang nggak mampu, mobil ganti dari Avanza ke Fortuner, dari Fortuner ke Alphard. Kapan, gimana nggak mampunya, di sisi mana kita lihat nggak mampunya? Barakallahu fikum. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita haji, bukan punya toko 2, bukan punya toko 3, bukan punya toko 4, enggak. Allah nggak memerintahkan kita punya rumah 5, 6, enggak. Allah memerintahkan kita haji. Allah nggak memerintahkan kita punya motor banyak, enggak. Allah memerintahkan kita haji. Innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan kalian haji, hajilah kalian. Umar ibn Khattab waktu beliau memimpin jadi khalifah, beliau datang ke tempat-tempat kaum muslimin, lihat ada orang mampu nggak haji, minta jizyah Umar. Minta jizyahnya, dan jizyah kita tahu itu diminta oleh siapa? Diminta oleh pemerintah muslim kepada orang kufar yang tinggal. Bayangin. Jadi seakan-akan Umar itu menganggap orang udah mampu nggak haji kayak orang kafir kalian. Orang kafir emang nggak haji. Yang haji orang Islam. Ya. Fala haula wala quwwata illa billah. Makanya keluhannya banyak macam-macam orang. Ustaz, kalau kita haji sekarang, kalau kita nyetor sekarang berapa tahun lagi berangkatnya? 20 lebih, ya kan? 20 tahun. Ya udah, kita katakan kalau ente nggak nabung lebih daripada 20 tahun. Ya. Jadi takut ngelihat 20 tahun akhirnya nggak ada tekad apa-apa. Udah aja.
Wala nabung, wala nyetor, isinya komentar aja. Wah lama 20 tahun. Umur dia jalan. Dia ngomong gitu 20 tahun yang lalu. Ya udah. Yang mesti kita lakukan apa? Ya nabung haji. Wajib haji itu wajib buat kita, wajib. Kita udah mampu haji, wajib haji. Nggak boleh nggak haji. Maka barakallahu fikum ikhwah. Untuk yang memiliki tekadnya udah kuat, ya, apalagi terkhusus yang mungkin 2 tahun ini musuhnya berangkat lalu ada corona jadi nggak berangkat, maka orang-orang yang seperti ini udah ada tekadnya, udah kelihatan gitu loh tekadnya, ya. Maka orang yang seperti ini akan juga mendapatkan pahala haji. Orang yang punya tekad untuk haji, yang udah ada actionnya buat haji, lalu ada udzur jadinya tidak haji, ya, maka orang itu mendapatkan apa? Pahala haji. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, waktu itu pernah berjalan bersama para sahabat, turun naik lembah, naik gunung, lewat ini, lewat itu, untuk berjihad. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat yang hadir bersama Rasul di situ, Inna bil madinati larijalan, ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah, yang duduk aja di Madinah tuh, yang sekarang duduk di Madinah, kata Rasul, tidaklah kalian melewati suatu lembah, tidaklah kalian itu berjalan kecuali mereka ikut dengan kalian. Habasahumul marad, tapi mereka terhalangi sakit. Jadi orang-orang nggak bisa berangkat gara-gara sakit, ya, gara-gara ada udzur. Lalu Rasul mengatakan apa? Illa syarikukum fil ajr, tapi mereka ikut dengan pahala-pahala kalian, kata Rasulullah. Lihat, ya, orangnya di Madinah, orangnya di Kebon Nanas, ya, cuma dia bisa ikut pahala haji orang yang di Mina, pahala haji orang yang di Arafah. Kenapa? Karena ketulusan dan tekadnya untuk haji, namun terhalangi uzur, maka dia mendapatkan pahala haji. Maka orang paling rugi yang gak ada tekad, gak ada ketulusan buat haji. Ya, udah duduk gak dapat pahala apa-apa. Bahkan kebanyakan apa? Komen tok isinya deh. Komen lagi. Gak ada action untuk dia bisa berhaji. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar." Jika seorang hamba itu sakit atau lagi safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Pahalanya tetap, walaupun dia sakit nggak bisa sholat berdiri, dia duduk, maka pahalanya pahala orang yang sholat berdiri. Kalau dia safar, sholat yang 4 dijadikan 2, maka pahalanya tetap pahala sholat yang 4 rakaat. Karena pahalanya, kata Rasulullah SAW, sama dalam keadaan mukim atau ketika dia sehat. Barakallahu fikum bapak-bapak sekalian, itu Dzulqa'dah, bulan haram, bulan haji, dan itu adalah amalan-amalan yang bisa dengannya kita mendapatkan pahala haji. Barakallahu fikum, wallahu taala alam. Kayaknya di sini juga banyak ustadz, kalau yang mau tanya sama ustadz-ustadz yang ada di sini aja, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.